Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome with me again with Miss Komala. Today I will explain to you about our first material for this semester. The first topic is about part of speech, and today I would like to tell you about the overview of the part of speech. So what is part of speech? Have you ever heard about part of speech? Mungkin yang dari SMP atau SMA udah belajar bahasa Inggris, mungkin agak belum familiar kalau mendengar istilah part of speech. Tapi tentunya begitu sudah lihat apa aja itu part of speech, baru nanti kalian akan tahu bahwa, oh ternyata ini speech. Jadi part of speech itu apa? Part of speech itu fungsinya mendeskripsikan. So it describes the job of a word does in a sentence. Jadi fungsinya adalah mendeskripsikan pekerjaan atau fungsi dari suatu kata di dalam suatu kalimat. Part of speech itu adalah tipe paling mendasar dari kata yang kita gunakan dalam bahasa Inggris. Semua kata yang ada di dalam bahasa Inggris pasti termasuk atau belong terhadap satu atau lebih dari part of speech. Jadi minimal satu. Minimal mereka punya satu fungsi di dalam kalimat. Jadi penting bagi kalian untuk mengenali dan mengidentifikasi tipe-tipe berbeda dari kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi kamu bisa memahami grammarnya dan menggunakan kata yang tepat di tempat yang tepat. Sekarang kita lihat part of speech itu ada apa aja. Jadi kita punya 8 part of speech. Yang pertama adalah nouns, yang kedua kita punya pronouns, kemudian kita punya adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, dan yang terakhir kita punya interjections. Nah, kalau udah sampai ke sini udah, oh ternyata ini part of speech gitu ya. Mungkin kalian udah familiar lah dengan istilah-istilah noun, verbs, pronouns, adjectives. Kayaknya waktu SMP atau SMA, when you are learning English, when you were learning English, ketika kalian belajar bahasa Inggris itu udah pernah dengar lah ya istilah-istilah itu. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu secara singkat. Jadi yang pertama itu kita punya noun. Apa sih noun? Noun itu adalah kata yang kalian gunakan untuk menamai sesuatu, menyebut sesuatu, baik itu orang, tempat, benda, ataupun suatu pemikiran. Di dalam kalimat, noun ini beraksi atau berperan sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Contoh, kita punya love, beauty, uncle, Intan, Malik, woman, bicycle, magazine, pencil, book, and etc. We have so many examples of noun. Terus yang kedua, kita punya yang namanya pronouns. Namanya aja pronouns, dia pro terhadap nouns. Jadi artinya apa sih? In Indonesia, we call this pronouns as kata ganti. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia orang-orang lebih kenal dengan istilahnya kata ganti. Jadi kata ganti ini adalah kata yang digunakan untuk mengambil alih posisi dari suatu noun. So it can take the place of a noun. Jadi bisa menggantikan atau merefer si noun tersebut. Contoh, she, him, they, us, I, our, myself. Ini contohnya di dalam kalimat. Sesuai namanya, sesuai contohnya bahwa dia itu bisa menggantikan tempatnya sebagai noun. Jadi kita itu ada yang namanya, kalau noun tadi kan berfungsi sebagai subjek dan juga objek di dalam kalimat. Nah, untuk pronoun sendiri, kita punya yang namanya subject pronoun, dan kita juga punya yang namanya object pronoun. Oke. Jadi apa bedanya antara subject pronoun sama object pronoun?
Jadi sesuai fungsinya, sesuai namanya. Kalau subjek pronoun, berarti pronounnya itu berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat. Sedangkan kalau objek pronoun, dia berfungsi sebagai objek di dalam kalimat. Kalau untuk subjek pronoun kita punya apa sih? Mungkin selama ini kalian sering dengar. Kalau waktu SMP atau SD, subjek di dalam bahasa Inggris ada 7. I, you, we, they, he, she, it. Benar atau enggak? Nggak bisa dibilangin salah, tapi nggak juga bisa dibilangin benar. Jadi kalau yang namanya subjek, kita punya banyak. Nama orang itu subjek, benda itu subjek. Pokoknya semua kata benda itu sudah pasti bisa menjadi subjek di dalam kalimat. Tapi kalau I, kemudian kita punya you, kita punya we, kita punya they, kita punya he, kita punya she, dan kita punya it. Inilah yang kita sebut dengan subjek pronoun. Kalau objek pronounnya apa? Ya, subjek untuk I, kita punya me. I love you, you love me. Terus kita punya you, kita punya us, kita punya them, kita punya him, kita punya her, dan kita punya it. Jadi itu untuk subjek pronoun sama objek pronoun. Kita juga punya yang namanya possessive pronoun. Sesuai namanya possessive. Ada nggak di sini yang pacarnya itu possessive? Possessive pronoun itu artinya kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Jadi possessive itu artinya kepemilikan. Ya. Kalau punya saya, pena saya, my pen. Pena kamu, your pen. Pena kita, our pen. Kelas kita, kelas mereka, their class. His class, her book, dan also its. Ya, itu untuk possessive pronoun. Untuk possessive pronoun kita punya satu lagi possessive pronoun, yaitu mine, yours, ours, theirs, his, hers, and its. Sekarang apa yang membedakan antara possessive pronoun yang pertama dengan possessive pronoun yang kedua? Kalau seandainya yang pertama itu dalam kegunaannya, kalian harus menyertakan kata benda setelahnya. This is, contoh ya, my phone. Oke. Tapi kalau kalian menggunakan yang kedua, biasanya digunakan pada saat di dalam penyampaian kalimat tersebut kalian sudah tahu bendanya nih. Jadi nggak perlu lagi kalian bilang bendanya di dalam kalimat. This is mine. Yang artinya ini punya saya. Jadi misalkan ada kalimat nih, ada banyak barang-barang di atas meja dan semuanya adalah punya saya. There are so many things on the table and all of them are mine. Jadi semuanya punya saya. Jadi itu bedanya ya, kapan kalian menggunakan possessive pronoun yang pertama, kapan kalian menggunakan possessive pronoun yang kedua. Alright, itu untuk yang pronouns. Sekarang kita lanjut ke part of speech yang selanjutnya. Jadi ini ada beberapa contoh pronouns lagi. Kita punya I, my, mine, me, myself, you, your, yours, yourself, and etc. Oke, jadi ini tadi semuanya yang termasuk dalam pronouns. Oke, selanjutnya kita ke part of speech yang berikutnya. Kita punya yang namanya adjectives. In Indonesia, we call it kata sifat. Jadi dalam bahasa Indonesia, adjective dikenal dengan sebagai kata sifat. Jadi, an adjective, kata sifat adalah kata yang digunakan untuk memodifikasi sebuah kata benda dengan melimit maknanya. Jadi kalau seandainya saya bilang
This is my pen. Sekarang nanti saya bilang this is my pen. Ini pena saya. Jadi pen di situ kata benda tuh. Pen kata benda. Tapi masih luas pena yang mana. Tapi kalau saya bilang this is my black pen. Ini pena hitam saya. Maka makna si penanya udah terlimit menjadi pena yang berwarna hitam. Jadi yang warna merah, warna kuning, warna hijau nggak lagi gitu ya. Jadi adjektif itu adalah kata-kata deskriptif ya, yang fungsinya mendeskripsikan sesuatu. Yang dideskripsikannya adalah kata benda atau kata ganti. Dia juga bisa mendeskripsikan adjektif yang lain. Biasanya kebanyakan adjektif itu berakhiran dengan imbuhan -ous. Contohnya enormous, famous, dan masih banyak lagi yang lain. Contoh, happy, big, purple, thin, beautiful. I bought 2 shirts yesterday. Saya membeli 2 kemeja kemarin. Di situ kita punya kata bendanya adalah shirts, kemeja. Dan kita batasin, kita limit maknanya menjadi 2 shirt. 2-nya di situ menjelaskan si kemejanya. Kemejanya jumlahnya ada 2. Gitu ya. And then Amir is shorter than me. Jadi shorter itu menjelaskan si Amir lebih pendek daripada saya. Oke. Ketika kita membahas mengenai adjectives, jadi nggak semuanya berbatasan dengan yang namanya tidak semuanya berbatasan dengan yang dengan namanya sifat aja ya, nggak cuma sifat gembira atau sifat pemarah atau sifat yang apa. Jadi banyak hal yang termasuk ke dalam kata sifat. Jadi kalian bisa menghafalnya atau bisa merimainnya lebih mudahnya dengan mengingat pola berikut. Jadi kita punya yang namanya osaskom plus PN. Tuh. Apa sih? Kalau N-nya ini stands for noun. Jadi untuk kata bendanya ya. O-nya apa nih? O yang pertama ini adalah, ganti warnanya biar lebih mudah. O yang pertama opinion. Ya, jadi pendapat. Apa aja sih yang termasuk pendapat? Ganteng atau handsome, for example. Ariel Noah is handsome. Ariel Noah itu ganteng. Bagi saya, belum tentu bagi Lucinta Luna Ariel Noah itu ganteng. Ya. Jadi handsome, cheap, expensive. This pen, my pen is expensive. Pena saya mahal. Ya bagi saya. Belum tentu bagi Pak Jokowi pena ini mahal. Pak Jokowi bisa beli 2 box sekaligus dalam waktu sekejap saja, misalkan ya. Bagi beliau murah ini, gitu. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Ya. Oke, itu untuk yang pertama, opinion. Oke, itu untuk yang pertama, untuk yang opinion. Sekarang kita ke yang S yang kedua. S-nya ini tentang apa? S di sini size, ukuran. Jadi kayak tall, short, long gitu ya. Large, big, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi semua yang menyatakan ukuran itu masuknya di adjektifnya adalah di size. Oke, sekarang kita ke yang ketiga. Osa, E. E-nya kita punya age. Jadi dia menyatakan usia. Old lady, for example, ya. Young flags. Modern era. Jadi semua yang menyatakan usia itu masuknya ke kategorinya age. And then yang keempat kita ada S lagi nih. Apa ini S-nya? S yang yang keempat ini dari shape.
Shape itu apa? Shape itu bentuk. Jadi contohnya itu seperti round table, triangle love, for example, ya. And then kita punya square, SpongeBob SquarePants, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, itu untuk yang keempat. Terus kita punya yang kelima. Yang kelima itu C nih. C-nya apa? C stands for color. Mudah lah ya. Kalau color itu apa sih? Banyak. Kita punya red, kita punya green, yellow, kita punya brown. Brown ini apa? Brown ini coklat. Coklat. Jadi jangan kalian tulisnya coklat ya kalau untuk bilangnya coklat. Dan masih banyak lagi yang lain. Oke, itu untuk yang C. Terus yang selanjutnya, kita punya Tascom. Jadi kita punya yang keenam tadi adalah origin. Ya, jadi O-nya stands for origin. Origin itu apa artinya? Origin itu artinya asal. Jadi misalkan contohnya kayak American, American movie, American pie. And then kita punya Indian, Indian doll, Korean, Korean drama, Korean artist, and etc. Ya, itu kalau untuk origin. And now, kita ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita punya M. M ini stands for material. Material itu artinya bahan ya. Jadi kita punya contohnya wooden. Wooden table. Wooden cupboard. Wooden shelf. Kita punya iron. Iron Man. Iron chair. Kita punya cotton. Cotton candy. Cotton shirt. Cotton veil, for example. Baju dari katun, dan lain-lain. Kita juga punya plastik. Plastik doll, boneka plastik, plastik face, wajah plastik ya, dan yang lain-lain. Nah, itu untuk semua adjektif dan termasuk kategorinya. Terus ini ada P, Miss. P itu apa? P ini stands for purpose, yang artinya tujuan. Jadi gimana sih Miss contohnya kapan kita pakai yang purpose ini? Jadi pada saat kalian punya dua kata benda, ya kalian gabungkan bersama, maka kata benda yang satunya itu akan menjadi adjektif untuk kata benda yang selanjutnya. Miss contohkan, misalkan Miss punya kata wedding. Wedding itu noun ya, kata benda yang artinya pernikahan. Terus Miss juga punya kata room. Oh, enggak room, hall aja. Hall itu artinya aula. Ya, yang juga merupakan kata benda. Tapi pada saat kedua kata benda ini kita gabungkan menjadi satu kata, menjadi kata wedding hall, maka hall-nya ini tetap kata benda, ya, yang hall di belakangnya tetap kata benda, tapi untuk wedding-nya dia menjadi adjektif yang berfungsi menerangkan si hall. Wedding hall, aula untuk pernikahan. Wedding-nya itu menjadi kata sifat yang berfungsi menerangkan si hall. Oke, jadi itu ya untuk pengkategorian pada adjectives. Sekarang kita ke materi yang selanjutnya. Setelah adjektif, kita punya yang namanya verbs. Apa itu verbs? Verbs itu kata kerja. Jadi kata kerja adalah kata yang kita gunakan untuk mengekspresikan aksi atau kegiatan atau tindakan di dalam suatu kalimat atau state of being atau keberadaan. Ya. Kalau dulu orang lebih kenal sebagai predicate, noun as predicate of the sentence. Jadi orang lebih kenal, lebih familiar dengan istilah predikat kalimat.
biasanya dia berakhiran dengan imbuhan id, ing, atau s, tergantung tenses yang nanti kalian gunakan. Contoh, run, jump, sleep, ride, ran, went, ya, to be, was, were, seems, dan lain-lain. My classmates admire my new handphone. I gave Swayan my magazine. Jadi my classmate admired my new handphone. I gave Swayan my magazine. Admire di situ kata kerjanya, tindakannya. Apa tindakannya di situ? Mengagumi. Siapa yang mengagumi? My classmate. Apa yang dikagumi? My new handphone. Ya. I gave Swayan my magazine. Kata kerjanya di situ adalah give, memberi. Apa yang memberi? Siapa yang memberi? I. Siapa yang diberi? Swayan. Ya. Oke, kalau untuk kata kerja sendiri, kita punya 3 perubahan bentuk kata kerja. Jadi kita punya kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Dan kita juga punya kata kerja bentuk ing selaku yang kita gunakan pada saat kita ingin membahas mengenai continuous atau progresif. Jadi, berdasarkan perubahan bentuk kata kerja tersebut, perubahan bentuk kata kerja itu bisa kita bagi menjadi regular verbs atau kata kerja yang beraturan dan irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Kalau untuk kata kerja yang beraturan, itu biasanya untuk kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiganya itu akan sama bentuknya. Jadi contoh play. Kata kerja bentuk keduanya played. Kata kerja bentuk ketiganya pun played. Ya. Terus kata kerja bentuk ing-nya playing. Kalau yang tidak beraturan, itu kata kerja bentuk 1, 2, dan 3-nya cenderung berbeda. Ya. Contoh misalkan drink. Keduanya adalah drank. Dan ketiganya adalah drunk. Oke, jadi itu untuk yang kata kerja. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ke materi selanjutnya kita punya adverbs. Verbs, adverbs. Kalau verbs tadi kata kerja, adverbs ini apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah kenal dengan istilah kata keterangan, ya. Jadi kata keterangan itu adalah kata yang digunakan untuk memodifikasi kata kerja, memodifikasi kata sifat, atau memodifikasi kata keterangan yang lain dengan membuat maknanya menjadi lebih spesifik. Biasanya dia bisa muncul sebelum kata kerja atau setelah kata kerja yang kita deskripsikan. Pada umumnya kata keterangan itu berakhiran dengan akhiran ly, ya. Contoh slowly, silently, happily, easily, and etc. Oke, jadi adverbs itu, kata keterangan itu memodifikasi kata kerja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut, seperti kapannya, di mananya, bagaimana, dan seberapa banyak. Contoh, slowly, quickly, awful, therefore, seriously. He walked to his room quickly. Dia berjalan ke ruangannya dengan cepat. Apanya yang dengan cepat berjalannya, ya. This laksa taste awful. Apanya yang awful? Yang awful adalah rasanya, kan? Laksanya. Oke, selanjutnya setelah kita bahas adverbs, kita masuk ke part of speech yang berikutnya yaitu prepositions. Prepositions in Indonesia we call it kata depan. Jadi dalam bahasa Indonesia preposition itu kita sebut dengan kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia mudah ya, kata depan itu sih ada 3, di, ke, sama dari. Di sini, ke sini, dari sini, di sana, ke sana, dari sana, di atas, ke atas, dari atas, di bawah, ke bawah, dari bawah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ya di atas sama di bawah itu akan beda artinya ya, maksudnya akan beda
bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya prepositions itu apa? Prepositions itu adalah kata yang menunjukkan hubungan antar suatu kata benda atau kata ganti terhadap kata-kata yang lain di dalam kalimat. Preposisi itu menunjukkan lokasi, menunjukkan waktu, menunjukkan tempatnya, place-nya, atau menunjukkan arah, giving directions. Contoh, over, across, through, to, beside, beneath, into, inside, during, since, and etc. For example, the bird flew over the barn. Jadi over di situ dia menghubungkan antara the bird flew dengan the barn, menghubungkan antara burung terbang dengan kandang itu di apanya. Jadi over the barn, di atas barn. Sama kayak contoh kedua, the presents were placed under the tree. Jadi di under di sini dia nge-show kan di mana sih posisi hadiah itu diletakkan terhadap si pohon tersebut. Di mananya? Di bawahnya gitu ya. Ini ada beberapa contoh preposisi, ada above, behind, between, in front of, dan ilustrasi penggunaannya di dalam daily communications ya. Jadi apa sih misalkan bedanya above sama on? Kalau above sama on itu artinya sama-sama di atas. Tapi kalau above, dia itu di atasnya itu tidak menyentuh permukaan. Kalau on, dia menyentuh permukaan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Itu untuk yang prepositions. Kita lanjut yang selanjutnya. Kita punya yang namanya conjunctions. Jadi conjunctions ini itu dalam bahasa Indonesia kita sebut juga dengan kata hubung. Kata hubung sesuai namanya, berarti dia menghubungkan sesuatu. Jadi kata hubung adalah kata yang menghubungkan single words atau group of words. Jadi dia bisa menghubungkan kata dengan kata yang lain atau dia menghubungkan suatu kelompok kata. Conjunctions itu menghubungkan kata, frase bersama-sama di dalam kalimat dan seringkali juga dipisahkan dengan koma. Titik koma itu dapat menggantikan posisi koma dan juga posisi sebuah conjunctions. Contoh and, but, yet, so, or, either, while, although, dan lain-lain. Masih banyak lagi contohnya yang lain. Examples in a sentence, Matt and Tis are running. Jadi ada kata and di sana, and menghubungkan Matt and Tis. Jadi Matt is running, Tis is running. Jadi keduanya berlari. Jadi kenapa nggak disebutin aja dua-duanya dalam satu kalimat? Matt dan Tis are running. They are planning and building a house. They are planning the house. They are building the house. Ada dua kegiatan di sana. Kenapa nggak digabung aja jadi satu kalimat? Mereka merencanakan dan membangun sebuah rumah. They are planning and building a house. Gitu ya. Terus yang terakhir kita punya yang namanya interjections. For me, interjections is the easiest part of speech that can be identified. Jadi kalau bagi saya sendiri sih, interjections ini termasuk part of speech yang paling mudah dikenali atau paling mudah direcognize. Interjection itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita kenal interjections dengan namanya kata seru. Sesuai namanya, kata seru. Interjections ini adalah kata atau frase yang mengekspresikan emotions or exclamations. Jadi mengekspresikan emosi atau seruan. Jadi interjection sendiri nggak butuh kalimat yang lengkap untuk membuat interjections itu bermakna. Jadi tanpa kalimat pelengkap pun kita udah tahu makna dari seruan yang kita sebutkan. Biasanya diletakkan di awal kalimat dan diikuti dengan tanda seru. Contoh, ouch, ow, ew, wow, gitu ya. Kalau dalam contoh kalimat, ew, those food look disgusting. Jadi tanpa ada kalimat those food look disgusting, ketika kita disodorkan suatu hal, terus kita ngomong ew, orang tuh udah tahu bahwa, oh, we are feel disgusting with this thing. Jadi kita ngerasa jijik. Itu interjection. Jadi seruan-seruan singkat di dalam kalimat tidak punya arti khusus tapi punya makna. Kayak misalkan Miss bilang ouch. Kalian udah tahu bahwa Miss ngerasa sakit. Gak perlulah Miss bilang ouch, you've hurt my heart. Kamu menyakiti hati saya, for example. Ya udah kamu cukup ngomong ouch pun orang udah tahu bahwa kamu sedang sakit gitu.
ya. Jadi itu untuk ke-8 part of speech yang kita punya. Kita punya noun, kita punya pronoun, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction, and also interjections. Kalau misalkan masih bingung, masih ada pertanyaan, feel free to ask in our forum discussions. Jadi Miss sudah buatkan forum discussions untuk berdiskusi. Silakan tanyakan di sana. Feel free juga untuk nanya di grup WhatsApp kita. Oke? Miss Sasa cukup untuk penjelasan tentang part of speech, and I will give you an assignment for this week. Jadi Miss akan kasih tugas untuk kalian kerjakan dalam minggu ini. Tugasnya adalah Miss minta kalian untuk mengidentifikasi, ya, Miss minta kalian untuk mengidentifikasi masing-masing part of speech dari masing-masing kata-kata yang ada di sini. Jadi kalian identifikasi misalkan kata per kata ya. Jadi yang diidentifikasi yesterday ini part of speech-nya apa gitu. Terus we ini part of speech-nya apa. Jadi kata per kata, word by words. Jadi semuanya dianalisis part of speech-nya apa sampai ke yang terakhir tickets ini part of speech-nya apa. Kalau masih ada yang bingung, silakan boleh tanyakan secara pribadi ke saya atau boleh ditanyakan di grup kita. Bisa saya cukup untuk hari ini. Thank you for your attention. Kita nanti ketemu lagi in the next meeting. See you in the next topic. And don't forget to do your exercise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you.